Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Monica Andriani dari program studi akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video ini kita akan membahas materi tentang sholat. Pembahasan intinya adalah niat dalam sholat, doa iftitah, membaca bismillah dalam Al-Fatihah, disirkan atau dijahar, dan dalil bagaimana bacaan Rasulullah saat rukuk dan sujud. Dan di akhir video nanti saya akan mempraktikkan tata cara sholat dalam perjalanan dan tata cara sholat ketika sedang sakit. Baik, sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan menjelaskan pengertian sholat. Dilansir dari Wikipedia, sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagai ibadah utama setiap umat Islam dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib adalah ibadah yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itulah ringkasan pengertian dari sholat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan intinya. Praktek sholat yang pertama yaitu niat. Para ulama sepakat bahwa niat adalah urusan hati, bukan lisan. Niat adalah apa yang ditekadkan di dalam hati seseorang tatkala memulai mengerjakan suatu ibadah. Dalam sholat, 3 mazhab sepakat yaitu mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali bahwa niat dilakukan beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Berbeda dengan mazhab Syafi'i di mana mereka berpendapat bahwa niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Misalnya seperti ini, Allahu Akbar. Pas waktu kita sedang bertakbiratul ihram itu diiringi dengan niat dalam hati, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun mazhab yang memperbolehkan melafazkan niat secara lisan. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Maliki, melafazkan niat tidak disyariatkan dalam sholat, kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Mazhab Hanafi melafazkan niat itu bid'ah, dianggap baik untuk menolak was-was. Maksudnya was-was di sini adalah ragu dalam niatnya, apakah melaksanakan sholat asar atau maghrib, maka diperbolehkan seseorang untuk melafazkan niat secara lisan. Karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan meningkatkan kekhusyukan seseorang dalam sholat. Bagi orang yang was-was, maka melafazkan niat itu hukumnya mustahab menurut Imam Syafi'i. Jika kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah melafazkan niat kecuali tatkala beliau haji. Beliau mengatakan labaik Allahumma hajjah atau labaik Allahumma umroh. Itu pun menurut para ulama, Nabi tidak melafazkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi yang melafalkan niat. Lalu berkaitan dengan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan basmalah dalam sholat. Yang pertama, Imam Malik melarang membacanya dalam sholat fardu, baik secara jahar, keras maupun sir, lembut, baik dalam membuka Al-Fatihah maupun dalam surat lainnya. Tetapi beliau memperbolehkan membacanya dalam sholat nafilah sunnah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengharuskan membacanya ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat secara sir, lembut, pada setiap rakaat, dan lebih baik membacanya ketika membaca setiap surat. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i berpendapat wajib membacanya dalam sholat secara jahar, keras. Yang keempat, Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat harus membacanya dengan sir dalam sholat dan tidak mensunahkan membacanya dengan jahar. Majelis Tarjih berpendapat boleh membaca basmalah secara jahar dan boleh juga secara sir dalam sholat. Pendapat ini berlandaskan hadis-hadis sebagai berikut, yang artinya diriwayatkan dari Anas, ia berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang selanjutnya
Diriwayatkan dari Abu Hilal, diriwayatkan dari Nuaim al-Mujamir, ia berkata, saya sholat di belakang Abu Hurairah, makmum, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Quran. Hingga ketika sampai pada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau membaca amin. Kemudian orang-orang yang bermakmum membaca amin. Dan setiap bersujud beliau membaca Allahu Akbar. Dan apabila berdiri dari duduk dalam 2 rakaat beliau membaca Allahu Akbar. Dan apabila membaca salam sesudah selesai beliau berkata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya saya orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat An-Nasai. Diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari Anas, ia berkata, saya sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu, tetapi saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya hadis yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu membaca Alhamdulillah surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran dari Ummul Kitab dan Sabul Masani. Adapun basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Hadis yang terakhir diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Fatihah, maka Anas menjawab, bacaannya secara mat panjang, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ditakhrijkan oleh Al-Bukhari dari Anas. Ad-Daruqutni mengatakan sanadnya sahih. Menurut para ahli, kelima hadis tersebut adalah sahih dan tidak dapat diketahui mana di antara hadis-hadis tersebut yang datang lebih dahulu, sehingga tidak dapat ditetapkan mana yang nasih, yang menghapus, dan yang mana masuh, yang dihapus. Justru hadis-hadis tersebut dapat dikompromikan dan dapat diamalkan semuanya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang membaca basmalah secara jahar dan kadang-kadang membacanya secara sir. Kami tegaskan kembali bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Boleh dibaca secara jahar dan boleh pula dibaca secara sir dalam sholat jahar, yaitu sholat yang diharuskan membaca surat Al-Fatihah secara jahar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah menurut Majelis Tarjih. Selanjutnya mengenai bacaan doa iftitah. Setelah melakukan takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, kita disunahkan di waktu tersebut untuk membaca doa iftitah. Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait dengan bacaan doa iftitah, ada beberapa alternatif bacaan doa iftitah. Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memilih doa yang dianggap lebih kuat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqal thawbu abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i wal saji wal barad. Atau membaca wajjahtu wajahiyya lillati fatara samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui mudarasah dan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, memilih kedua alternatif doa tersebut di atas secara hierarkis. Artinya bahwa alternatif pertama yaitu Allahumma ba'id secara kualitas periwayatan lebih sahih. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lebih praktis ringkas dibandingkan dengan alternatif lainnya. Namun demikian, doa iftitah yang berbunyi wajjahtu wajahiyya dapat pula dijadikan sebagai alternatif bacaan doa iftitah karena dalil yang digunakan termasuk hadis sahih riwayat Muslim dan lainnya. Adapun doa iftitah lainnya menurut riwayat dari Ibnu Majah yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan bacaan doa iftitah dari riwayat Imam Muslim yang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, tiba-tiba ada makmum di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi berkota wa asilah. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca Allahu Akbar kabira? Saya Rasulullah. Lalu kata Nabi, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu, kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, setelah mendengar itu, saya tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabirau. Hadis sahih. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari macam-macam doa iftitah yang ada, baik dalam buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yaitu ada 2, Allahumma ba'id dan wajahtu, dan organisasi lainnya yaitu kabirau, maka sah-sah saja jika menggunakan salah satunya, karena hal tersebut sesuai dengan sunnah hadis. Dan semua itu kembali keyakinan diri masing-masing, karena keyakinan seseorang itu berbeda-beda dalam menerapkan suatu hal. Selanjutnya, rukuk dan sujud yang dilakukan Rasulullah. Diriwayatkan dalam hadis yang artinya, telah berkata Hudzaifah, saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membaca pada rukuknya Subhana Rabbiyal Azim dan sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, dan lafaz ini bagi Tirmizi dalam Nail Autor Juz 2 halaman 273. Adapun dalam buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, bacaan rukuk terdiri dari 3 bacaan. Yang pertama yaitu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan yang kedua sesuai dengan hadis yang tadi yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Dan yang ketiga yaitu Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Dan untuk sujudnya juga sama, dalam buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ada 3 bacaan. Yang pertama yaitu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir. Dan yang kedua sesuai dengan hadis yang tadi yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Dan yang ketiga yaitu Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Dari masing-masing ketiga bacaan tersebut dapat dipilih salah satu yang dapat digunakan dalam sholat. Selanjutnya saya akan mempraktikkan tata cara sholat dalam perjalanan dan tata cara sholat ketika sedang sakit. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqa sabu abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasajji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allah liman hamidah. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. At-tahiyatul lillahi wa salatu wa thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar.
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqa saubu abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wasaji wal barad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amasitah min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu akbar. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillahi wa salatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sekian penyampaian materi saya dalam video ini. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata maupun salah pengucapan, teman-teman bisa memberikan saran atau koreksinya di kolom komentar. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.